Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Wahyudi. Saya dari STID Dojana. Saya berhome base di Fakultas Dakwah, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam. Saat ini saya sedang melaksanakan pelatihan kompetensi dosen pemula di PTP UIN Raden Mas Surakarta tahun 2025. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini di jam terakhir kita, gitu ya. Jam terakhir, semoga semangatnya tetap membara, gitu ya. Dan walaupun sekarang kita sedang ada di lab, jadi banyak warna-warni, gitu ya. Semoga di jam terakhir ini rekan-rekan semua tidak mengantuk, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu, gitu ya, nama-nama rekan-rekan semuanya yang hadir boleh menjawabnya. Dimulai dari Amalia Fahani. Hadir. Alia Veronisa. Hadir. Ari, ada informasi? Tidak ada keterangan? Oke. Haya Intan Mulyati. Hadir. Kemudian Haila Seifa. Hadir. Muhammad Agung Junaidi. Hadir. Oke. Rizky Abdul Razak. Hadir. Kemudian Tabah Sandera. Hadir. Oke. Karena ini masih semester 1, jadi kadang ibu suka lupa ya namanya. Muja Fahmi. Hadir. Ya. Isna Nugraha. Hadir. Berham Awaludin. Hadir. Oke. Harlina. Ada yang belum ibu sebut? Ada yang tidak? Ya. Siapa namanya? Alvin. Oke. Baik. Terima kasih yang tadi tidak hadir, Ari dan Lilis ya, dari keterangan. Baik. Nanti tolong informasikan untuk menghubungi Ibu. Ya, ini pertemuan kedua kita, teman-teman mahasiswa baru, gitu ya, di semester 1 di Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, gitu ya, di mata kuliah Ilmu Komunikasi. Kebetulan memang di jam terakhir. Sebelum mulai, kita terlebih dahulu membuka perkuliahan pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, baik. Karena di jam sore hari ngantuk ya, pengen pulang gitu ya. Sebelum pembelajaran kita SDG terlebih dahulu ya. Boleh berdiri semuanya, silakan. Oke. SDG-nya cukup simpel. Kalau misalnya ibu bilang STAI sekali seperti ini ya. Kalau ibu bilang Prodi BPI. Kalau ibu bilang semester 1. Nah, gak usah ditepukin. Kalau tepuk berarti nggak konsentrasi, nanti ibu suruh maju ke depan. Oke, sekarang langsung 3 kali ya. Oke, siap? Siap. Oke, tepuk STAI. Prodi BPI. Semester 1. Oke, tepuk tangan buat ya, silakan duduk. Karena ini pertemuan kedua, Ibu akan sedikit mereview yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Apa saja yang dibahas di pertemuan pertama minggu lalu? Siapa ada yang mau mereview? Saya Bu. Oke, silakan. Yang pertama kontrak belajar, yang kedua RPS, dan yang ketiga itu tentang pengetahuan dasar-dasar pengetahuan ilmu komunikasi. Oke, terima kasih. Namanya siapa tadi Bapak? Mujab. Mujab. Terima kasih Mujab. Tepuk tangan untuk Mujab. Di pertemuan pertama kita membahas tentang kontrak belajar, kemudian RPS, apa saja yang nanti kita akan bahas selama 1 semester ini, gitu ya. Kemudian pembahasannya seperti apa, dan yang terakhir itu seputar dasar-dasar ilmu komunikasi. Oke, sekarang ibu mau bertanya, kenapa sih kita harus belajar ilmu komunikasi? Kenapa kita harus mempelajari ilmu komunikasi? Padahal
kita setiap hari dari mulai kita belajar berbicara, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan sekarang kita udah bisa komunikasi, betul? Ada yang setiap hari ini belum komunikasi? Tidak, semuanya udah berbicara? Sudah. Serius sudah berbicara? Sudah. Ada nanti ke mamanya, mah, enggak kan? Pasti bicara, mah minta uang, gitu ya. Mah misalnya mau berangkat dulu KKN, mah misalnya mau berangkat dulu kuliah, mah misalnya mau antar teman dulu, pasti berkomunikasi. Terus kenapa kita harus belajar komunikasi? Silakan. Oke, silakan. Agar bisa berinteraksi dengan orang lain. Oke, agar bisa berinteraksi dengan orang lain. Oke, terima kasih. Jadi siapa namanya? Rizky. Terima kasih Rizky. Ada yang lainnya? Kenapa kita? Oh, oke. Silakan. Baik, dengan mempelajari ilmu komunikasi, kita sendiri tahu bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kita tentu saja melakukan komunikasi, tetapi dengan mempelajari ilmu komunikasi, kita jadi mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar dengan manusia lainnya. Oke. Dengan nama siapa? Sri. Sri. Oke, tepuk tangan untuk Rizky dan Sri. Oke, betul ya. Tadi kenapa? Kita harus belajar komunikasi. Padahal sejak dini kita udah berkomunikasi. Pertama, tadi karena kita pada makhluk apa? Sosial, gitu ya. Dan kita sangat perlu untuk bersosial. Mungkin ada di sini karakter yang introvert, tapi apakah orang introvert itu hari ini coba ya di sini yang introvert ya? Apakah tidak berbicara kepada orang lain? Bicara, ya. Ternyata akhirnya perlu untuk belajar komunikasi. Terus kok kenapa kita udah belajar komunikasi sejak dini? Tadi supaya kita bisa berkomunikasi dengan yang baik, berkomunikasi secara terstruktur. Ketika berbicara dengan orang tua seperti apa, ketika berbicara dengan sesama sejawat seperti apa, ketika berbicara dengan pimpinan kita harus seperti apa. Tidak mungkin kita berbicara dengan teman, hey bro, gitu ya. Kemudian kita berbicara dengan orang tua atau dengan guru kita, hai Pak Kiai, gitu kan, tidak mungkin ya. Artinya kita belajar bagaimana kita memahami, berkomunikasi, gitu ya, dengan baik, dengan melihat seperti siapa lawan bicara kita. Oke, kita lanjut. Ini kemarin sudah dibahas ya, kita melanjutkan kontrak belajar sudah dibahas, kemudian beberapa adab dalam belajar sudah dibahas di minggu lalu, gitu ya tadi. Oke, kehadiran, Ibu ingatkan juga ya terkait dengan komponen penilaian, kehadiran, tugas, kuis, interaksi, tanya jawab, itu juga sangat penting untuk diperhatikan selama 1 semester ini. Kemudian jangan lupa nanti mengisi absensi di e-kampus, kemudian nanti juga akan dilakukan oleh setiap ketua kelas, gitu ya. Kemarin materi yang kemarin ya terkait dengan seputar komunikasi, masuk ke dalam materi, itu akan coba sedikit jelaskan, gitu ya, alasannya, why strong-nya, kenapa harus belajar di materi dasar-dasar ilmu komunikasi ini. Sesuai dengan RPS yang sempat Ibu jelaskan kemarin, Ibu ingatkan lagi bahwa capaian pembelajaran di pada mata kuliah ini ada 5 komponen, gitu ya. Diharapkan rekan-rekan semua, yaitu 1, memahami dan menerapkan terkait dengan konsep dasar komunikasi. Kemudian yang kedua, teman-teman juga memahami dan bisa menjelaskan terkait dengan berbagai model komunikasi. Dan yang terakhir, teman-teman juga bisa menerapkan keterampilan peran komunikasi di dalam konteks sosial, baik itu di dalam kelas ataupun di dalam ranah sosial yang lainnya, gitu ya. Nah, ini yang sudah Ibu sharekan ya RPS-nya, silakan nanti dipelajari setiap pertemuan dan komponen. Oke, Ibu akan masuk ke dalam pengertian komunikasi. Sebelumnya ada yang pernah dengar atau pernah mengetahui apa itu komunikasi? Baik itu secara bahasa ataupun secara istilah. Kenapa? Ada yang mengetahui apa itu komunikasi? Kalau ini alasannya tadi sudah ya, kenapa dalam komunikasi sudah dijelaskan? Ilmuwan dari Barat menyampaikan bahwa ilmu komunikasi itu merupakan bagian masalah yang selalu ada dalam mendefinisikan komunikasi. Oke, jadi
Jadi menurut teori ini, komunikasi itu sebetulnya agak ambigu untuk didefinisikan. Beliau mendefinisikan bahwa komunikasi untuk tujuan-tujuan penelitian atau ilmiah dari berasal fakta. Jadi pengertian komunikasi kalau rekan-rekan nanti searching di Google itu sangat banyak, gitu ya. Nah, menurut teori ini, sehingga pengertian komunikasi itu harus dilihat dari tujuannya. Seperti apa? Contoh, misalnya pengertian komunikasi nanti akan berkaitan dengan bisnis atau berkaitan dengan komunikasi kesehatan. Kan si komunikasi itu secara rinci akan menjelaskan untuk apa kita mengkomunikasikan tentang kesehatan, untuk apa kita mengkomunikasikan tentang bisnis, gitu ya. Itu secara globalnya. Nah, ini ada tingkat klasifikasi definisi komunikasi dari tujuan tadi itu bisa dilihat dari pengamatan. Tujuannya untuk apa komunikasi tadi? Ada kesehatan, ada bisnis, ada komunikasi media, gitu ya. Sangat banyak sekali. Kita akan mencoba cek satu ya. Dari Tooks dan Moss bahwa komunikasi sebagai proses penciptaan makna antara dua orang, komunikator satu dan komunikator dua. Jadi menurut Tooks ini ya, proses komunikasi sangat simpel gitu ya. Prosesnya penciptaan makna. Misalnya Mujab dan Rizky berkomunikasi. Untuk apa? Untuk saling memahami antara keduanya. Gitu ya. Itu menurut Tooks ya. Jadi sangat simpel gitu ya. Kita lihat gitu ya, menurut Kim ya dan Budi, komunikasi sebagai proses transaksional simbolik yang melibatkan pemberian makna antara orang-orang. Nah, menurut Kim dan Budi ini, komunikasi itu adalah seperti transaksional. Ini merujuk kepada kemana? Ke komunikasi antar budaya. Sekarang mungkin teman-teman belum ya, nanti akan ada di mana teman-teman itu terjun langsung ke masyarakat. Bagaimana teman-teman di masyarakat di tempat tinggal, teman-teman biasanya misalnya sangat sepi, kemudian teman-teman dikirim oleh lembaga untuk pengabdian gitu ya. Ternyata di sana setiap hari ramai sekali, gitu ya. Nah, bagaimana mengkomunikasikan itu? Atau biasanya kita jarang keluar rumah, gitu ya. Tiba-tiba di pengabdian kita harus terus interaksi dengan orang. Nah, bagaimana mengkomunikasikan itu? Atau biasanya kita tuh gak suka sama kegiatan ini di masyarakat, tapi bagaimana kita harus ikut terjun ke masyarakat itu? Bagaimana harus mengkomunikasikan itu? Gitu ya, kan gak mungkin itu masalah. Saya nggak suka masa mahasiswa sebagai agent of change, gitu ya, cepat menjudge, gitu ya, cepat menafsirkan orang seperti ini baru dilihat dari luar saja. Itu tidak boleh. Nah, itu komunikasi menurut Budi dari Case ya. Nah, ini ada beberapa definisi, gitu ya. Nanti Ibu akan membagi kelompok untuk teman-teman silahkan berdiskusi untuk memahami beberapa pengertian dari para ahli tentang komunikasi. Atau yang kedua itu terkait dengan unsur-unsur komunikasi. Apa yang dimaksud dengan unsur-unsur komunikasi? Oke. Komunikasi ada 5, yaitu yang pertama komunikator, pihak yang menyampaikan pesan, kemudian ada pesan adalah informasi juga penugasan, kemudian ada media adalah suatu alat untuk menyampaikan informasi tersebut nih. Kemudian ada komunikan, pihak yang menerima pesan. Yang terakhir ada umpan balik atau feedback, yaitu respon dari komunikan terhadap pesan yang diterima. Oke. Siapa namanya? Fauzi. Kan tepuk tangan untuk Fauzi ya. Kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu apa itu yang disebut dengan unsur komunikasi. Oke. Apa itu unsur komunikasi? Nah, unsur-unsur ini itu adalah sama dengan proses. Ya. Jadi bagaimana gitu ya runtutan cara atau proses ketika berkomunikasi? Ada elemen-elemen apa saja? Tadi ada beberapa sudah disebutkan ya oleh Fauzi. Jadi unsur-unsur komunikasi itu bagian pokok utama di dalam konteks komunikasi, proses komunikasi supaya berjalan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada unsur-unsur yang tadi salah satu yang disebutkan oleh Fauzi, itu nggak akan berjalan. Contoh misalnya, yang pertama itu tadi apa? Ada komunikator.
komunikator itu adalah apa? Orang yang menyampaikan. Kan kalau misalnya mau komunikasi tapi nggak ada orang yang menyampaikan, gimana? Nggak tahu ya siapa yang menyampaikannya. Sekalipun sekarang bisa melalui komunikasi media, baik Instagram, TikTok, YouTube, tetap harus ada komunikator. Walaupun hanya menggunakan video, pasti ada akun. Ya, akun siapa? Oh, akunnya misalnya akun Sri, akunnya akun Rizky, misalnya gitu ya. Gitu ya. Yang bersama siapa namanya? Tabah. Misalnya akunnya Tabah, misalnya gitu ya. Gitu. Jadi harus ada komunikator, baik secara lisan ataupun non lisan tadi ya, menggunakan video, media, gitu ya. Selanjutnya, setelah komunikator apa tadi? Pesan. Oke, pesan. Udah ada nih orangnya, tapi misalnya diem aja. Sebenarnya kabarnya mau ngapain sih kesini? Kamu bisa ngertiin aku nggak? Nggak bisa, karena belum ngomong gitu kan. Berarti harus ada pesan yang disampaikan. Nanti pertemuan minggu depan ibu akan bahas. Ada pesan melalui verbal, ada yang melalui non verbal. Bahasa ibu. Ya, kita bisa. Oke. Selanjutnya komunikator, pesan. Selanjutnya ada lagi? Media. Komunikan dulu. Ya. Lawan di Bicara. Walaupun misalnya sekarang ada media sosial, tentunya orang yang membuat video, dia memiliki tujuan menyampaikan ke siapa. Misalnya kita lagi PDKT, lagi suka nih sama orang, terus saya malu nih, gitu ya, perempuan mau ngomong, deh saya mau buat komunikasi lewat video di Instagram. Saya follow cuman dia, saya yang lihat cuman dia, pasti ada harus dong, gitu ya, harus paham, gitu ya, komunikasinya ke dia. Senyum nih ya, ada yang merasa gitu ya, baik laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, jadi harus ada pembicaranya, sekalipun dalam media sosial. Oke, selanjutnya apa tadi? Media. Medianya mau tetap langsung, mau menggunakan media sosial, gitu ya, mau menggunakan zaman dulu gitu ya, surat-suratan dan lain-lain untuk komunikasi gitu ya. Selanjutnya selain media apa? Ada feedback. Oke, feedbacknya buat seperti apa sih? Udah komunikasi tapi kok nggak ada feedback, gitu ya? Kok nggak ada apa? Nggak ada kayak responnya seperti apa, gitu ya? Terus tidak ada apa namanya? Tidak ada umpan balik, gitu ya? Nah itu pasti akan ada, entah hanya diam saja atau misalnya dia bereaksi atau sebagainya. Nah, di depan ini ada beberapa perbedaan ya terkait dengan unsur-unsur komunikasi. Ada istilahnya pengirim sama dengan komunikator gitu ya. Kemudian ada transmitter, ada sinyal, penerima tujuan gitu ya. Dan dari David juga ya, ini menggunakan hanya singkat ya, cuman siapa yang berbicara, message, kemudian channel, server gitu ya. Oke. Nah ini ya, tadi sudah jelaskan komunikator itu adalah sumber, orang yang menyampaikan pesannya gitu ya, orang yang menyampaikan isi apa yang mau, yang tujuannya itu buat apa gitu ya, dia berbicara gitu ya, berkomunikasi pesannya. Kemudian ini ya, orang itu komunikator itu ada satu orang, seperti ibu ini adalah komunikator satu orang. Kemudian ada banyak orang, biasanya banyak orang itu di seminar itu bagian dari komunikator, walaupun dia ada 2, ada 3, itu bagian dari komunikator. Kemudian massa, misalnya publik biasanya gitu ya, yang komunikatornya banyak. Massa misalnya untuk audiensi, misalnya ke gubernur 10 orang, gubernurnya satu orang. Nah itu bagian dari komunikator, banyak gitu ya. Nah ini pesan ya, tadi Ibu sudah sampaikan terkait dengan makna pesan gitu ya. Kemudian ada saluran, tadi menggunakan apa, medianya apa, kemudian proses komunikasinya nanti bisa dilihat dari contohnya ini, Ibu berkomunikasi satu arah, Ibu yang menyampaikan, rekan-rekan yang menyimak. Nanti ketika diskusi, kalian 3 orang menyampaikan kepada Ibu, 1 orang gitu ya. Ini efeknya, pengaruhnya seperti apa gitu ya, kemudian umpan baliknya bagaimana gitu ya.
balik. Kalau pengaruh, misalnya menyampaikan kalau komunikasi yang baik itu seperti ini. Oh, ternyata berpengaruh nih oleh Tabah. Awalnya Tabah itu nggak pernah nyapa temennya, tiba-tiba ketika ibu belajar tentang menyampaikan komunikasi yang baik, ada pengaruh Tabah tiba-tiba mulai menyapa temannya. Nah, feedbacknya kayak gimana? Oh, menjadi berubah. Tabah menjadi lebih baik, lebih friendly, gitu ya, lebih murah senyum. Sampai sini ada pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan, kita akan coba untuk berdiskusi kelompok, gitu ya. Silakan untuk dibagi menjadi 4 kelompok, gitu ya. Silakan untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing. Oke, sudah berkelompok ya. Gue akan membagikan instruksi kerja terkait dengan memahami unsur-unsur komunikasi lebih dalam dan pemahaman lebih jauh terkait dengan ilmu komunikasi dari berbagai bidang. Oke, boleh? Tempat itu ibu sudah cantumkan kelompok 1 bagian apa, kelompok 2 bagian apa terkait dengan tokoh ahli komunikasi, gitu ya, secara terstruktur, kemudian unsur-unsur komunikasi dan penerapan unsur-unsur komunikasi. Silakan. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan unsur? Oke, silakan. Bisa dijelaskan tentang balik ke komunikasi? Oke, umpan balik. Yang tadi? Yang feedback. Oke. Terkait dengan feedback atau umpan balik, tadi Bu sudah sedikit menjelaskan bahwa berbeda dengan pengaruh. Kalau pengaruh itu bagaimana, apa tolak ukurnya, ada perubahan atau tidak dari sebelum kita belajar komunikasi sampai setelah kita belajar komunikasi. Nah, kalau feedback atau umpan balik itu bagaimana responnya? Gitu ya. Misalnya ketika Agung mulai berkomunikasi dengan Mujar, gitu ya. Ketika berkomunikasi, Mujar, nanti kalau misalnya ada apa-apa terkait dengan perkuliahan, gitu ya, nanti tolong disampaikan dengan jelas kepada kami, gitu ya. Tapi umpan balik dari Mujar, dia cuek-cuek saja, gitu ya. Itu umpan balik. Itu berarti di poin pengaruhnya tidak ada pengaruhnya ketika kita menyampaikan bahwa Mujar itu harus memperhatikan, gitu ya. Jadi ada respon, gitu ya. Dan respon Mujar apa? Tidak komunikatif, dia tidak kooperatif, seperti itu. Dapat kami, Agung? Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan Alia. Apa akibatnya jika salah satu unsur dari komunikasi itu tidak berjalan dengan baik? Oke, bagaimana gitu kan ya, kalau misalnya di dalam unsur komunikasi itu, gitu ya, ada yang tidak terlaksana atau ada yang dilupakan atau ya sudah nggak usah ada ini, gitu ya. Kalau kita merujuk kepada beberapa pengertian dari beberapa ahli ya, kita lihat ada yang 6, ada yang 3, ada yang ini. Nah, tetapi yang paling penting itu adalah komunikator, pesan, dan komunikan. Terkait dengan media, feedback, kemudian umpan balik ataupun pengaruh, gitu ya. Ini akan menjadi penguat atau pendukung dari ketiga komponen ini, gitu ya. Nah, apabila kalau mau ada pesan, terus apa yang sama komunikan mau dipahami, gitu ya? Terus apa yang mau disampaikan oleh komunikator, gitu ya? Jadi memang mengapa beberapa ahli, gitu ya, menyampaikan terkait dengan perbedaan ini, mungkin melihat tujuan komunikasi itu apa? Tujuannya mau seperti apa? Kan kalau misalnya tadi dia bilang ada komunikasi bisnis, oh berarti berkaitan dengan apa? Mengkomunikasikan tentang bisnis. Ada komunikasi kesehatan, berarti mengkomunikasikan tentang kesehatan. Komunikasi media, berarti berkaitan dengan komunikasi media. Sampaikan tentang media, seperti itu ya. Jadi balik lagi, itu bagaimana tujuannya. Nanti si pengertian komunikasi ini mau kemana? Gitu ya, makanya ada divisi atau peminataan nanti kalau misalnya di S2 teman-teman, gitu ya, S2
ada komunikasi bisnis, kesehatan, bahkan seorang komunikasi itu bisa bekerja di rumah sakit. Untuk apa? Mengkomunikasikan orang-orang kesehatan, gitu ya. Untuk bagaimana? Ketika dokter, ada juga dokter yang sudah spesialis, beliau belajar lagi komunikasi. Untuk apa? Bagaimana berkomunikasi dengan pasien, gitu ya? Kan nggak mungkin dokter di rumah aja. Bu sakit apa? Sakit perut. Perut ya. Oh gitu ya. Dok ini bagaimana? Dia dokternya. Dok ini gimana dok? Ya begitu dok. Gitu ya, nggak bisa komunikasi gitu ya. Misalnya, dok ini bahaya nggak? Sebenarnya bahaya gitu ya. Karena dokternya nggak bisa komunikasi, bahaya bu, nanti bisa meninggal. Aduh, langsung meninggal di situ juga gitu pasiennya gitu ya. Karena tidak bisa mengkomunikasikan. Tapi kalau bisa mengkomunikasikan, ibu yang penting ibu berdoa ya, gitu ya. Semua bisa diikhtiarkan, gitu ya. Ibu jangan memikirkan yang negatif. Ya sekarang coba berikhtiar bareng-bareng. Kan enakan yang mana? Yang tadi langsung to the point, iya ibu bakal mati, gitu ya. Atau dengan yang tadi, yang kedua, gitu ya. Bagaimana dikomunikasikan dengan baik sehingga pasien, oh iya dok, mohon doanya dok ya, mohon pendampingannya dan lain-lain. Seperti itu ya. Di sini ada pertanyaan? Cukup? Terakhir sebelum perkuliahan ini berakhir di pertemuan kedua ini ada evaluasi menggunakan krisis. Ya, silakan rekan-rekan untuk membuka handphonenya untuk join quizzes dan bergabung dengan nomor. Oke, silakan. Oke, mulai ya, silakan. Yang pertama ada Sri Drive, kemudian Sri ya. Oke, yang kedua ada Rizky Abdul dan yang ketiga Erlina. Tepuk tangan. Yang lainnya Oke, ini sekalian untuk evaluasi gitu ya tentang pemahaman terkait dengan yang sudah disampaikan. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi ibu bertanya, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, terima kasih untuk hari ini terkait dengan pemahaman tentang bagaimana perlunya komunikasi dan apa saja unsur-unsur komunikasi. Minggu depan ibu akan review dan mungkin saja ibu akan ada kuis dadakan lagi dengan materi yang akan disampaikan minggu depan. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Kita baca doa. Subhanakallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.